Hey ho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Jarod dan Cabul. Titen. Tiba-tiba jadi konten. Boom. Jadi kesempatan kali ini kita mau melanjutkan untuk berbagi tetek. Tips and trick Bagaimana cara membersihkan tas. dengan baik dan benar. Jadi kesempatan kita kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari konten kita yang sebelumnya, karena di konten sebelumnya itu kita kemarin sempat memperkenalkan ada 6 tas kalau nggak salah ya Mas Cabul ya? Iya, 6 atau Ada 7 tas. 6 atau 7 tas kalau nggak salah. Dan kali ini kita pengen melanjutkan Sisanya yang belum dicuci. sisanya yang belum dicuci. Untuk alat dan bahan kita masih tetap kok sama Yang menggunakan dengan yang sebelumnya. Ada spon, ada sikat gigi, ada sabun bayi, ada kuas, ada kanebo juga. Mungkin gini, Mas Abdul, kemarin di konten kita yang pertama itu kalau nggak salah ada pertanyaan dari Mbak Tri Oktaviani. Pertanyaannya itu kenapa kok pakai spon? Kenapa nggak pakai sikat baju aja, kan lebih cepat dan lebih mudah katanya. Oke, betul, memang itu kalau kita menggunakan sikat baju itu memang jauh lebih cepat dan lebih mudah. Tapi kita nek basa Jawa niki eman-eman Eman-eman bahan. bahannya, apalagi di bahannya yang kita cuci nanti itu ada apa? Ada Lapisan waterproofnya gitu, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya Mbak Oktaviani mungkin sudah terjawab ya. Nanti tentunya kita juga nanti bakal bahas lagi apa sih yang dimaksud. Kemarin saya soalnya sempat menjawab apa itu DWR. Nanti kita bahas. Sebelumnya kita lanjut dulu untuk mencuci Iya. 3 tas yang Yang lainnya. pertama Yang pertama ini ada The North Face Propet 52. Ini kalau nggak salah bahannya bombastic nilon. bombastic nilon. Bombastic nilon. Bombastic nilon Cordura 315D. Atasnya ini nilon. Ini kotor banget Mas Cabul. Ya ini habis dipakai. Berhubung Mas Cabul ini sudah mengerti caranya mencuci dengan baik yang benar, biar beliau aja yang mencuci. Saya cuma mengingatkan aja. Jadi sebelumnya Mas Cabul dicek dulu. Kita ini longgarin semua. Kita longgarin semua bakel. Kemudian kita cek di tas ini masih ada surat cinta dari Iya. mulai tali rafia nih. Pertama kita lihat kayak kemarin berarti Mas Jarod ya. Ya, Pertama kita lihat tagnya dulu. Nah, semuanya disilangkan. Ini Berarti tidak boleh direndam. rendam. Betul. Ada laba-laba. Jadi Spiderman ini. Kemudian Ya, itu benar. tidak boleh Semua direndam, disilang. tidak boleh disetrika. Kemudian kalau dibersihkan itu hanya lapisannya saja. Lapisan saja. Hanya lapisan atasnya yang kotornya saja. Tapi ini kotor banget, ini kayaknya harus dicuci semua nih Mas Cabul ya. Ya, tapi nggak perlu direndam. Nggak perlu direndam. Oke. Kita ambil spon. Mas Jarod pegang sponnya, Oke. saya pegang sabun. Oke. Jadinya saya nyuci gitu. Nah, kerja sama Mas. Oh, keren. Padahal kita bukan tim. Oke. Ini kita pakai yang halus ya Mas ya. Ya, kita pakai yang halus, betul. Kita pakai spon yang warna kuning. Mungkin bisa dilihat mungkin teman-teman di rumah ya. Ini Mas Jarod mencontohkan, nanti saya yang meneruskan. Ini habis pakai perang ini kayaknya Mas. Ini Masih sama kotor tuh. banget ini. Mas Jarod, Wait, saya mau tanya. tuh, muncrat. Nah, nih.
Apa itu? Bedanya tas yang waterproof Mm-mm. sama water repellent. Kalau waterproof itu kan bahannya. Bahannya. Ya, kalau waterproof itu bahannya. Tapi kalau water repellent itu adalah sifatnya. Sifatnya itu maksudnya gimana ya? Jadi gini, bahan material yang tidak waterproof bisa menjadi water repellent. Tapi dengan cairan tambahan. Oh. Dengan cairan tambahannya itu kan bisa berupa spray. Biasanya banyak banget di pasaran, kalau kita ngeliat di marketplace teman-teman, ada mereknya Nixwax, ada Talas. Saya nggak tahu kalau misalnya ada cairan-cairan untuk yang lainnya ya, tapi itu salah duanya. Kemudian salah dua, benar. Salah ya, salah dua ya. Dua. Cuma tahu dua. Nah, duanya itu bisa didapatkan di marketplace, banyak banget kok teman-teman order. Pedagang-pedagang juga banyak yang berjualan itu gitu. Jadi misalnya saya memberi contoh aja ya buat teman-teman di rumah. Misalnya bahan ini tidak waterproof, tidak anti air. Maksudnya air bisa masuk ke dalam, bisa tembus, bisa tembus gitu. Tapi dengan cairan tersebut kita semprotkan di sini, dia bisa menjadi water repellent. Tapi water repellent itu bukan berarti waterproof ya. Iya. Dia hanya menghentikan atau membantu agar air itu tidak meresap. Cuman seperti itu aja. Itu kalau biasanya tas baru bawaan dari pabrik, dia masih water repellent. Ya, masih water repellent. Gitu. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri, ibaratnya kita sedang mencuci nih, kita pengen tas kita ini anti air, water repellent, kita bisa menambahkan dengan berarti cairan tersebut. Cairan sendiri berarti bisa manual berarti. Bisa manual, tapi ya itu membutuhkan uang untuk membeli cairannya tersebut. Saya nggak tahu. Nanti kalau misalnya kaos saya ini saya semprot cairan bisa jadi water repellent. Kalau cotton nggak bisa. Nggak bisa. Berarti tetap hanya bahan-bahan tertentu yang bisa water repellent. Ya. Mati. Dan saya lanjutkan, Mas Hirot. Gantian kita tag team. Ini habis perang ini buat teman-teman ini. Kayak kemarin kan nggak ada masalah untuk sikat ya Mas ya, sikatnya mau ke arah mana karena beda dengan bahan sweat gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya nanti kita di konten selanjutnya pengen membahas bagaimana cara mengunci sepatu outdoor, bisa juga. Nanti kita tinggal menunggu donatur yang punya sepatu-sepatu keren atau sepatu-sepatu lainnya. Siapa tahu dihibahkan. Bukan, dicuciin di sini maksudnya. Kita menang banyak ini. Kalau ini Mas Hirot, apakah beda misalnya dengan bahan-bahan waterproof dan water repellent misalnya gitu? Apakah beda cara mencuci misalnya jaket dan tas? Kalau untuk tas sama jaket itu sebenarnya hampir sama. Sama-sama mengharamkan untuk menggunakan deterjen gitu, karena deterjen itu kan kalau nggak salah memiliki kandungan yang tidak dibenarkan digunakan untuk mencuci bahan yang waterproof. Apalagi seperti misalnya kayak jaket waterproof misalnya seperti jenis The North Face, kemudian ada Arc'teryx, kemudian ada Mammoth segala macam. Itu kalau misalnya jaket tersebut kita menggunakan deterjen, selang berapa minggu dari setelah dicuci menggunakan deterjen itu jaketnya tersebut kadar waterproofnya bisa hilang. Jangankan jaket yang sebagus atau yang memiliki merek tersebut yang saya sebutkan tadi, tapi jaket produksi Asia misalnya seperti K2 itu saya pernah mencuci kebablasan gitu ceritanya. Kebetulan ada temen perempuan, cuman kan nggak ngerti gimana cara mencuci jaket tersebut. Dia pakai deterjen, ya asik-asik aja. Cuman yang sebelumnya dipakai hujan-hujanan, naik motor nggak tembus, masih aman, masih nggak tembus air. Tiba-tiba setelah digunakan ya, setelah pencucian menggunakan deterjen itu tembus. Itu mungkin cara mengembalikannya bisa waterproof lagi itu dengan spray tadi. Dengan spray tadi Nixwax atau Talas kalau nggak salah ya. Talas itu kalau salah saya salah duanya ya itu saya merek salah duanya. Salah dua berarti nilainya 8. Iya.
Oke, ini ada strap. Mas Cabul lupa untuk melonggarkan strap karena strap ini kan kalau kita ngelihat, kalau kita melihat seperti ini kan ini kelihatan bersih, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ini dilepas seperti ini kan. Nah, kelihatan dagingnya kan seperti itu. Kotor. Ini benar-benar habis perang ini. Sabunnya lagi Mas Arat. Habis perang. Bersih loh. Yang ini bersih. Kalau susah, misalnya Mas Arat, berarti kalau susah ya dicoba berulang-ulang sampai bersih gitu ya? Iya, karena kalau misalnya kita mau nekat menggunakan yang lain juga kan Mas Cabul. Apalagi kalau yang tas-tas merek tertentu yang harganya lumayan ya Mas Arat ya? Eman-eman. Bersih ya Mas Cabul? Bersih. Jadi sebenarnya paling aman kalau beli tas biar nggak repot bersihnya beli yang warna hitam ya Mas. Iya. Nggak kelihatan. Sama tas kreseknya. Kalau di gunung itu warna cerah, menarik. Menarik. Binatang buas atau menarik wanita? Jadi kalau ada apa-apa bisa ketahuan Mas. Ini untuk strapnya teman-teman kotor banget, kita bisa bersihkan juga. Coba turun Mas Cabul. Bersih ya. Berarti kalau bahan Cordura semua nggak ada bedanya Mas ya, tetap sama ya. Sama. Kita pakai yang warna hijau. Biar cepat nyucinya saya bantu ya Mas Cabul. Terima kasih Mas Adat. Karena kotor banget nih. Kayak perang ya. Perang ini. Bagian bawahnya kita cek. Bagian bawahnya nggak begitu kotor. Cordura yang bawah ya. Ini, iya betul. Jadi kalau Cordura pakai yang hijau berani Mas ya? Iya berani. Oke Mas Cabul, sudah bisa dibilas. Ingat yang dicuci yang bagian kotornya aja. Iya. Betul. Biasanya tahu. Bau keringat. Apalagi di bagian back system ya. Nanti buat jemurnya dibalik ya posisinya ya? Dibalik. Biar airnya cepat turun. Salabim bersih. Oke, kita lanjut. Ganti tas yang lain. Berikutnya. Wah ini tasnya mantap ini. Nah, kemudian untuk tas yang kedua ini Mystery Rand, mereknya Mystery Rand, ini kapasitas 110, bahannya kalau nggak salah Cordura. semuanya ini Full Cordura. Full Cordura 500D. Jadi kalau ini kita buat membersihkannya langsung menggunakan spons yang sisi warna hijau. Karena Mas Cabul sudah paham, sudah saya beri paham tentunya. Mas Cabul yang membersihkan, Siap. saya membuka strap. Oke,
Ini kita batalnya kita longgarkan semua. Tetap yang kita bersihkan yang kotor-kotor. Kotor-kotor. Nah, Mantap. kelihatan banget kotornya ya. Ya. Kita oke, langsung Ini kalau saudara kita berani pakai yang hijau. ya. Kita lihat perbedaannya. Bahan 500D ini memang kuat banget ya. Ya sesuai sama penjelasan di konten yang awal, 500D ya serat benangnya lebih kuat dan lebih tebal. Ada sebenarnya lebih kuat lagi, itu bahannya 1000D Mas. 1000D. 1000D itu lebih tebal lagi, lebih kuat lagi. Sekarang kita lihat perbedaannya. Oh ternyata masih begini. Tahi. Tapi yang beberapa hilang nih Mas. Iya hilang. Cuman ini yang masih agak bekas. Jadi ini udah. Jadi ada kemungkinan sudah lama nggak dibersihin, jadi Ya, lebih. ya ini contoh-contoh tas yang setelah digunakan itu tidak langsung dibersihkan. Iya, ini malah memiliki. Berarti buat teman-teman kalau tasnya kotor lebih baik segera dibersihkan. Iya, nanti akibatnya seperti ini. Ini bekas banget ya. Tapi udah lumayan hilang ya? Iya. Udah lumayan hilang ya. Ini juga hilang. Sebenarnya aktivitas mencuci ini salah satu olahraga yang baik juga untuk tangan. Iya benar. Daripada gini-gini yang lain ya Mas. Apa? Kalau ini tidak separah tadi Mas. Yang Kotornya. kayak tadi ya. Iya. Mungkin sebelah sini ya. Nih. Sebelah sini ya. Ini kayaknya ini baru beneran tas perang ini Mas. Memang aslinya yang biasa Karena dipakai bahannya- untuk ekspedisi gitu. Ini semakin D-nya besar semakin berat. Tetap berani juga ya pakai sikat. Berani, Mas, ya. berani nggak usah ya. Cordura berani pakai sikat. Sikatnya sikat gigi bukan sikat cuci ya. Iya. Dan tas ini kalau misalnya kita mau bikin water repellent, mungkin kita bisa ngabisin 2 atau 3 botol botol. Ah iya. Oh, mungkin buat teman-teman di rumah sekali lagi kita cuman mengingatkan jangan direndam terlalu lama. Nanti akibatnya foam untuk di bagian shoulder pad ini bisa cepat remuk, hancur. Hancur. Nah, sudah bersih Mas Abul ya. Sudah Kelihatan bersih, ya. perbedaannya. Kalau ini kelihatan banget ini bedanya sama yang tadi. Mas. Nah, kelihatan bersih. Oke, sama saya ngelihat di sebelah sini Mas Abul yang kotor. Nah, ini. Oh iya nih. Nah, Bagian headnya ya. Iya, betul headnya. Ini bisa langsung kan, saya ambil sabunnya. Coba ditarik. Siap. Biar terlihat perutnya. Pasti kelihatan bedanya ini. Coba ya. Nih. Wah, kelihatan banget ya teman-teman di rumah. Cukup bersih. Oke, mungkin ini kita selesaikan aja Mas Abul, kita lanjut ke tas selanjutnya. Abote kah? Ini beneran tas perang kalau ini. Tas yang terakhir.
Oke, ini kita ada Duter Air Contact Pro 55+15. Ini bahannya Duratec ya? Ya, Duratec. Duratec 330 ya, 330D untuk bagian bawahnya. Ini yang atas ini kalau nggak salah nilon. Kalau nggak nilon polyester ya. Soalnya nilon dan polyester kita hampir sama. Tuh. Ini kotor bagian tengah Mas Cabul. Ya. Tengah ini bagian sampai sini. Bisa ini karena udah bisa. Nah, langsung aja. Ya, strapnya dilonggarkan. Ya, strapnya dilonggarkan semua ya. Capek ya Bun? Lumayan. Harus sering-sering. Biar cucinya nggak langsung banyak. Oh iya Mas Abul, tadi kalau kita misalnya tadi Mas Abul tempat membahas bertanya masalah jaket dan tas gitu ya. Ya. Sebenarnya mencuci jaket itu kita bisa menggunakan dry clean Mas. Kita kalau misalnya takut mencuci sendiri gitu. Takut cuci jaket sendiri gitu, takut hilang waterproofnya lah segala macam karena memang ketakutan itu muncul ketika harga jaket itu tinggi. Ya, kalau misalnya salah satu jalan keluar yang terbaik adalah dry clean. Kita bawa ke laundry, kita cuci dry clean aja. Yang pakai steam uap. Ya. Memang harganya itu kalau nggak salah satu jaket itu bisa 20.000 sampai 24.000 kalau nggak salah. Lumayan. Untuk satu jaket. Padahal itu kalau misalnya kita untuk cuci biasa kita kan bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali. Ya. Itu ya salah satunya. Jadi lebih baik tahu ilmunya, jadi bisa hemat. Ya, betul. Sama ini Mas Abul, saya juga belum pernah sih kalau misalnya tas dicuci di steam itu saya belum pernah nyoba. Selama ini kalau saya cuci jaket pernah, tapi kalau untuk cuci tas belum pernah di steam. Tapi kemungkinannya tetap bisa ya Mas ya? Tas ya bisa, kalau menurut saya bisa, karena bahan waterproof saja bisa bersih, apalagi bahan yang seperti ini. Oke, ya lumayan bersih. Yang bawah. Yang pakai hijau. Itu juga habis perang ini kayaknya ini. 3 trust terakhir ini memang membuat kita lebih berkeringat Mas. Iya. Habis ini kita mandi. Waduh. Jangan tasnya yang didendam, berarti orangnya yang didendam. Loh, kaki udah putih ini loh. Udah mengkeret ini. Kaki udah putih. Jadi saya kalau putih harus sering main di air ini. Airnya dingin loh ini teman-teman. Air dari Merapi. Segar. Jauh lebih bersih ini Mas. Lebih bersih ya? Ya. Oke. Untuk bagian lainnya ini nggak ada yang kotor ya? Nggak ada yang kotor. Buat teman-teman, 3 tas kita sudah cuci. Mas Abul silahkan dibelas. Nanti waktu menjemur, kita cuma mengingatkan terus, jangan langsung terkena dengan sinar matahari. Cukup diangin-anginkan saja di bawah pohon atau di teras rumah. Hadapnya ke bawah. Iya. Oke, kita bawa. Oke teman-teman, kita sudah nyuci 3 tas. Yang 3 tas sebelumnya ada di part yang pertama. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah nonton terus di channel T10 kali ini. Jangan lupa komen, masukan positifnya ada di kolom komentar. Seperti Mbak Tia Oktaviani tadi ya sudah memberi pertanyaan, kita juga bisa langsung menjawab di tips dan trik yang kedua ini. Mungkin sekian dulu Mas Abul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada. T10 tiba-tiba jadi konten. Boom.